Oke, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Selamat sore, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Ini selamat datang Pak Jack, Pak Rudi, bagaimana kabar? Pak Anang, Pak Abdul Salam, Pak Darwito, Bu Mastura. Ya, siapa yang mau sharing dulu nih? Kita mulai dengan sharing yang sudah dikerjakan. Pak Rudi dulu ya. Oh Pak Jack masih mute Pak Jack ya. Malam Pak Yus, salam kenal semua. Oke. Bagaimana Pak Jack? Sejauh ini saya sudah latihan yang lompat-lompat itu. Oke, lompat-lompatnya betul di video itu ya. Ya apa kaki goyang dikit, tangan apa lemes gitu ya istilahnya atau relax. Dampaknya sejauh ini sih biasa saja, cuma mungkin buang-buang angin sebentar. Oh, buang-buang angin. Setelah dua kali latihan sih normal, tapi badan juga jadi enak kayak gerakan olahraga gitu ya. Oh iya. Itu terus fungsinya detox Pak Jack. Iya detox. Mungkin karena juga saya punya kebiasaan juga untuk detox itu menggunakan serangkaian gerakan yoga gitu. Jadi ada gerakan yoga untuk detox juga. Jadi mungkin betul. Bisa dibantu lah dengan itu. Iya. Kemudian saling melengkapi. Kalau mengenai gerakan kaki yang itu ya AZ atau Alpha Omega udah enak sih. Terus kalau yang begini itu sebetulnya ngeraba dari kaki sampai ke pusar itu apakah dua tangan langsung? Kalau dua tangan harus duduk berarti ya? Apa satu tangan gitu? Dua tangan Pak, dua tangan langsung. Oh berarti duduk begitu ya? Bisa duduk, bisa berdiri. Bisa dari duduk, bawah bisa jongkok begitu. Ya, betul. Ya. Oke, terus itu udah enak juga. Terus mengenai kalau latihan sentuhan itu begini atau begini gitu. Oh iya. Misalnya begini apa begini? Apa harus rapi jarinya gitu ya? Ya. Terus pengalaman saya juga kalau terapi begini misalnya di lutut ya pegang dua kaki gini gitu ya. Oke ya. Artinya yang ada sakit fisik di tangan, di sendi, di leher kan tinggal tangannya pegang begini. Tapi kalau yang bersifat kayak alergi, masuk angin, pusing itu megangnya di mana ya? Belum ngeh saya nih. Oke. Untuk yang ini simpan dulu. Ya, simpan dulu Pak Jack, simpan dulu nanti kalau saya lupa menyinggung ini, mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya, tolong diingatkan ya. Iya. Karena terus satu lagi mengenai yang apa? Membayangkan bola cahaya. Bola cahaya itu mungkin masih samar kali ya, masih samar, belum terlalu bulat gitu loh. Tapi kalau tangan misalnya diginiin atau diginiin itu ada hangat rasanya di hangat di sini. Ya. Pengalaman sih itu. Satu hal lagi, Mas Pak Yus, apakah begini itu tangan rapat begini atau begini? Misalnya kalau kayak di perut itu begini boleh atau begini tuh pegangnya tuh? Misalnya. Oh ya, di perut ini boleh nggak? Boleh atas bawah, boleh samping-samping boleh. Boleh gini. Kalau gini agak nggak enak ininya. Ya, pokoknya cari posisi posisi yang enak Pak. Kalau saya fake seperti ini, Pak. Saya. Oh, seperti ya. Boleh gini juga, tapi berarti saya jari jempol sama yang keempatnya agak terbuka gitu, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tapi ini sebetulnya tidak harus sama sih, Pak. Karena ini kan mainnya di subconscious mind itu yang penting kan simbolnya dan imajinasinya. Gitu. Oh, oke. Ya. Jadi terus mengenai waktu belum disebut, Pak Yus, berapa lama ya? Untuk sentuhnya. 5 menit. Sentuhnya itu minimal 15 menit, Pak. Oh, minimal 15 menit ya. Okay. Kalau saya terapi biasanya antara setengah jam atau 1 jam. Kalau misalnya single case, single kasus gitu, dia suka pusing-pusing, tengkuk nyeri atau stroke khusus yang membenahi tangan saja gitu, saya bisa 1 jam, Pak. Tetapi kalau hanya gitu ya. Iya.
kebayang. Itu kesel banget. Ya sebetulnya kesel karena kita bosan. Yang paling berat Ya, itu ya, kita. ya, ya. Makanya kadang saya kombinasi dengan hipnoterapi sehingga saya ngomong. Kalau ngomong kan kita Oh, lebih nggak bosan, Pak. Ini kalau ini kita ya, diam ya. itu 5 menit serasa 5 hari, Pak. Ya. Itu tantangan yang paling berat itu. Gitu. Ya, ya. Oke, oke. Itu saja, Pak Yus dan Ya. teman-teman. Terima kasih. Ya, nanti Ya. ingatkan ya untuk kasus-kasus sebentar, untuk kasus-kasus yang ditanyakan Pak Jack untuk kalau alergi gimana, kalau penyakit-penyakit dalam yang tidak teraba gimana, itu ada tekniknya. Tapi Ya. ya bukan sekarang karena Bapak harus mempelajari beberapa teknik yang lain sehingga itu bisa digunakan nanti. Gitu. Ya. Pak Yus, Ya, monggo Bu Mas Dura. ya, saya pernah ngechat Pak Yus itu ya. Malam setelah saya latihan detok itu kok tiba-tiba saya diare tanpa disertai mules, tanpa disertai sakit perut. Ya diare begitu aja gitu. Iya, Nah, baru berhenti pagi harinya. iya, Besoknya saya mulai belajar detok lagi. Kok masih ada diarenya berhenti iya, lagi gitu. Tapi iya. tanpa ada mules, tanpa ada Terus yang saya tanyakan lagi, ketika kaki ngusapnya itu tangan harus bersamaan. Bukankah kalau telapak kaki kalau berdiri kan nggak bisa diangkat dua-duanya gitu, kecuali Oke, kita oke. duduk. Iya. Kalau bersamaan. Ya sekali lagi saya ingin memastikan ketika kita nyentuh dengan 3 tangan atau 5 jari ini disatukan, Iya. bolehkah hanya menggunakan satu atau harus 2 tangan kita Oke. sentuhkan dengan 3 berkelompok gini? Ya. Mhm. Saya jawab Iya, dari terakhir dulu, Bu. Boleh 1, boleh 2. iya. Ya, nomor 1 itu Oh, gampang ya. boleh Oke. satu tangan, boleh Boleh 2 2 tangan. tangan. Ya. Ya. Gitu. Nah, karena Terus, untuk nyeri tertentu yang sifatnya agak dalam, itu saya memang menggunakan satu jari. telunjuk. Betul. Ya, satu jari terus ditekan agak dalam gitu. Meskipun terasa perubahannya. Ya. Nanti Ibu coba Sebelum yang dan biasanya sesudah. satu telunjuk itu kasih 3 telunjuk lebih kuat Bu energinya. Oh, lebih kuat gitu ya. Ya. Ya, terutama di leher. Ya. Kemarin tuh saya kan masih batuk-batuk. Nah, saya yang pegang pundak itu kok sepertinya menjalar kan gitu ya. Ya, Waktu ya. pundak saya pegang itu saya merasa sakitnya waktu itu di pundak, kok menjalar ke leher gitu. Saya anekan di leher. Hari ini lebih ringan lah yang di leher. Terus Oke, di dada syukur. saya juga lakukan. Eh, Sambil saya rasakan gitu, ya keluhan itu berkurang. Saya tidak melakukan obat-obatan medis ya, tanpa obat-obatan medis, tanpa juga gitu. Sementara saya hanya ingin melihat, merasakan apakah Efeknya benar ya. ada perubahan gitu Ya. ya, apakah benar ada efek apa gitu. Untuk sementara seperti itu. Saya nyoba-nyoba, saya belum berani tanyakan karena suami saya juga batuk. Saya nyoba-nyoba terapkan juga, tapi saya belum terus terang aja, saya belum berani menanyakan ada perubahan apa enggak. Ya cuma saya sambil saya gosokkan kayak minyak angin, tapi saya juga niatin untuk melakukannya juga. Gini Bu. Ada berkurang keluhannya, Ya. tapi saya ingin lebih meyakinkan gitu. Ya, nanti gini Bu, khusus untuk meyakinkan itu untuk Ibu saja. Jangan Oh, dikonfirmasi pasiennya. Ibu kan bisa ngamati. Sama juga kan ketika Ibu nerapi pakai obat-obatan medis. Gimana lebih baik? Ini kan nggak perlu. Ya, Ibu amati aja. Pokoknya itu. Karena apa? Pikiran bawah sadar. Ini kan yang bekerja selain energi, tangan, itu kan pikiran bawah sadar Ibu juga bekerja, betul ya? Di teknik ini. Nah, itu bawah sadar itu kalau di apa istilahnya di challenge semacam diuji itu kadang-kadang macet kerjanya. oh Gitu. begitu. Ya, ya udah yang pokoknya kita niatkan menolong, udah nggak usah ditanyain wes. Nanti lihat aja perubahannya gitu. Itu nomor 1. Oh. Tapi kalau Ibu pengen secara ilmiah ini bagaimana berubah dan sebagainya, lihat aja Quantum Thoughts Internasional karena salah satu tekniknya itu kan kita pakai itu. Itu sudah banyak di jurnal-jurnal studi eksperimen, studi macam-macam, cohort studi dan sebagainya untuk itu banyak kayak gitu. Jadi Bukan banyak keluhan batuk gitu ya. Sekarang ini banyak keluhan batuk. Apakah itu Omikron apa bukan saya? ya, Cuma saya terapkan pada diri saya. Hari ini
saya lebih ringan Ya, daripada sebelumnya gitu. ya. Soalnya Saya pribadi. influenza ini juga virusnya juga metamorfosa yang aneh-aneh juga, panjang-panjang sekarang. Walaupun negatif kayak gitu. Itu, Bu. Ya saya yakin aja hanya ingin merasakan gitu ya, Ya. merasakan perubahan sebelum dan sesudahnya gitu. Ya, sip. Ya nanti dicatat Ibu juga bisa eksperimen, nanti ada saatnya. Tetapi yang jelas itu detox, Bu. Nanti lama kelamaan Ibu nggak diari lagi. Hari ini sudah enggak. Ya, Hari ini walaupun sudah biasa gitu. masih Makanya melakukan tindakan kemarin detox. saya kaget juga ya, tanpa ada tanda-tanda lah kok tiba-tiba. Ya macam-macam kan, ada yang keringat dingin, ada yang macam-macam, ada yang sendawa, ada macam-macam. Oh iya, terus tangan ketika saya belum, terus terang aja belum bisa membayangkan tentang adanya cahaya ini saya belum berhasil. Cuma antara tangan dengan tangan itu terasa ada kayak tarikan kecil gitu itu loh, kayak kayak kesemutan gitu ya. Tapi saling menarik gitu gitu aja. Tapi belum bisa memvisualisasikan cahaya, meski saya berupaya untuk itu. Tapi cuma tangan yang lebih merasakan kayak geringging, kayak saling narik ya, saling bukan narik tapi kayak juga agak terpental kayak itu. Pokoknya ada kayak geringgingan gitu loh Pak, antara dua tangan sama tangan ini. Iya. Oke, Bu Mastura, nggak perlu khawatir karena yang visualisasi, yang modenya nggak visual itu memang susah, tapi itu dibayangkan apa enggak, diniatkan membayangkan, walaupun bayangannya keluar atau enggak apa-apa, enggak terpengaruh kuat atau tidaknya. Apakah kalau kita melakukan, kita kan baru pada langkah ketiga, apakah kalau kita melakukan terapi pada diri sendiri ataupun pada orang lain harus dimulai dari langkah pertama dulu, detox dulu, kemudian nulis angka itu, kemudian menarik seperti huruf gitu, boleh langsung? Boleh langsung, Bu. Karena kan melatihnya nomor 1, 2, 3 itu kan kita latih rutin. Jadi langkah hampir tiap tempat ketika kesempatan ada saya lakukan. Nah, betul, Bu. Itu ibaratnya kayak nabung gitu. Ya, jadi betul. Jadi nanti pas ada klien, ada pasien, nggak perlu lagi, Bu. Nah, jadi di kamar mandi ya dimanapun ketika ada kesempatan memungkinkan saya lakukan langkah 1 dan langkah 2. Ketika menulis huruf A, ketika menulis huruf A itu ketika masang sabuknya tangan kita kaki kita itu kan terangkat, boleh apa enggak? Enggak terangkat, Bu. Jadi ketika kita tarik dari kaki ke atas, itu telapak kaki tetap nempel di alas lantai. Oh, jadi nggak boleh ditarik? Nggak boleh diangkat untuk memberi sabuknya itu? Tidak, Bu. Oh, iya. Demikian juga kalau saya menggunakan huruf alif, alif dan iya. Kalau alif itu dan kan nulisnya dari kanan dulu ke kiri. Kalau A sampai Z itu kan dari kiri ke kanan, itu boleh ya? Kiri kanan boleh, dulu, karena boleh. Pikiran bawah sadar yang penting itu simbol. Urutan tuh enggak, kan hukum pikiran bawah sadar, urutan tuh kan enggak penting. Urutan tuh kan pikiran sadar. Ya. Jadi mau misalnya huruf Cina dari atas ke bawah, enggak apa-apa. Oh iya. Ya, jadi atas, bawah, kiri, kanan itu pikiran sadar. Tidak boleh terangkat ya Pak Yus ya. Kaki tidak boleh terangkat ya. Oh, kalau nulisnya terangkat boleh, tapi ketika diambil oleh tangan tuh maksud saya. Iya. Ya, kalau diambil oleh tangan kan dari telapak kaki itu kan diteruskan ke tangan. Itu telapak kakinya tetap nempel. Ya, itu maksudnya. Kalau nulisnya mau kadang-kadang kan terangkat ya boleh lah, Bu. Kaki tetap nempel itu gimana? Kaki tetap nempel di tanah, ngambilnya gimana Pak Yus? Jadi ngambilnya perhatikan saya, Bu. Ya, ini saya duduk. Ini kan kelihatan kaki saya ya? Ya. Nah, ini kaki saya kan nempel di lantai. Ya. Nah, ya, ini betul. Terus saya tarik tangan naik lah seperti ini. Nah, ini selama naik kakinya tetap nempel. Ya. Tidak menyentuh telapak tangan, cuma dari kaki, dari atas kaki gitu. Ya, dari punggung kaki aja. Dari punggung kaki aja cukup. Ya, makanya kan ketika ditambahkan
imajinasi bola cahaya. Bola cahaya ini kan memenuhi punggung kaki kan, Bu. Oh, iya. Ya, itu Ya, maksudnya. karena Ya. kemarin itu contoh dari Pak Darwinto ya. Itu kan Pak Darwinto mengangkat kakinya, ngambil dari telapak kakinya, dan Pak Yus menyatakan ya benar gitu yang Oh, saya nggak perhatian diangkatnya itu. Iya. Ya, saya perhatian tangannya ya betul gitu. Oh iya. Ya. Oke, Ya, oke, mungkin maaf. sementara Ya. ini dulu Pak Yus ya. Oke, sudah terjawab ya pertanyaannya. Ya, ya, Oke, terima kasih. sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Ya, Baik, monggo Pak Abdul Salam. Oke. Monggo. baik. Kalau yang tadi gerak-gerak kecil, gerak-gerak tangan itu yang saya rasakan memang keluar keringat ya. Walaupun Keringat. saya ada di bawah ASI, ya, walaupun saya ada di bawah ASI yang sudah saya besarkan 16 derajat itu tetap saya keluar keringat dingin dan tangan itu pegel-pegel gitu. Pegel-pegel. Oke. Nah, terus kalau untuk yang terapi bola cahaya itu biasanya saya kalau yang pada waktu musab-musab itu memang nggak bisa membayangkan. Tapi kalau saya, karena basic saya memang adalah seorang hipnoterapis, Ya. biasanya saya itu kalau mau terapi bola cahaya itu pada waktu menjelang tidur. Jadi saya pada waktu menjelang tidur itu saya gunakan untuk self hipnosis. Saya tarik nafas, saya fokus, lalu saya bayangkan ada bola cahaya masuk, lalu kemudian saya olah mulai dari ke mata, ke kaki, ke sekujur badan, sampai seluruh energi negatif itu saya keluarkan. Dan itu saya buktikan pada waktu saya sakit muntaber gitu. Itu langsung besoknya itu sembuh Pak Yus ya. Jadi langsung berkurang. Iya. Jadi memang luar biasa kalau kita tuh punya imajinasi bisa melakukan bola cahaya itu. Sampai saya berbagi ke teman-teman itu, saya buatkan skrip terapi bola cahaya itu, kemudian saya rekam, saya bagikan ke teman-teman bisa mempraktekkan seperti ini prakteknya terapi bola cahaya itu gitu. Dan itu yang saya lakukan setiap kali mau menjelang tidur itu. Oke. Ya, Pak Abdul Salam, memang dan ini bola cahaya ini karena juga ya, kalau untuk yang terapi kalau bahasa saya itu terapi mesmerism ya, Pak Yus. Jadi ketika disentuhkan tangan dua kemudian ini itu juga karena memang saya tadi itu ya basicnya memang dalam hipnoterapis, jadi memang yakin itu penting gitu. Jadi ketika anak saya sedang demam, itu kemudian saya gosokkan, saya usapkan ke kepalanya, ke badannya, saya niat mengambil energi-energi negatif, kemudian saya niat. Jadi memang saya tanyakan gimana rasanya sekarang. Ya, ini Bi sudah mendingan gitu, kepalanya sudah mendingan, sudah nyaman kan? Iya, sudah nyaman gitu. Jadi pada saat buat anak, buat diri saya sendiri kalau sakit kepala itu saya tinggal gosok-gosokkan lama, kemudian saya niat di sini saya usapkan kepala ke leher begitu. Itu untuk segala keluhan tuh, bukan hanya sakit kepala saja. Kalau sakit leher gitu, sakit apa itu saya sebelum ini saya terapi diri sendiri gitu. Dan alhamdulillah hasilnya luar biasa sekali itu buat menenangkan diri kita. Ya gitu Pak Yus. Ya, cuma sedikit catatan Pak untuk ketika detok itu walaupun suhu AC 16 kita keringat itu bisa sampai kepanasan pun juga bisa. Cuma kalau kaku, tangan kaku itu berarti ketika melakukan detok itu panjenengan masih ada tegangnya, Pak. Karena kaku itu nggak termasuk dari side efeknya ini. Jadi sarannya tangan ya. Iya. Jadi harus betul-betul keple, harus lunglai. Iya. Kaku itu maksudnya kayak berat dan kayak kesemutan gitu ya. Jadi kalau tangan itu kesemutan berat, betul. kan tangan gantung. Iya, kalau kesemutan betul. Tapi kalau kaku itu misalnya kita ginikan terus ya tangan kita ini. Ini kan kaku, sini kan nanti pegel. Nah, ini nggak boleh. Bukan itu yang dimaksud. Maksudnya itu tangan yang ada di sini, tangan yang di sininya itu terasa berat dan kayak kesemutan gitu loh. Oke, kalau itu betul. Ya, Pak Abdul Salam. Ya. Oke, sedikit catatan, memang KIMED ini saya kembangkan ketika saya sudah menjadi profesional hipnoterapi. Jadi saya sudah praktek sekitar 7 tahun dari awal belajar hipnoterapi. Terus ya, saya belajar macam-macam itu. Ternyata modalitas bola cahaya itu tidak hanya dipakai
di hipnoterapi yang klasik lama itu ya, termasuk mesmerism itu kan klasik ya. Ternyata di muridnya, saya pernah belajar ke Stephen Gilligan. Kalau Bapak Ibu yang ini beberapa ikut profesional saya itu kan ada teknik apa itu namanya speaking call, itu juga ternyata juga ada bola cahayanya seperti itu. Dan itu ternyata banyak juga mode-mode yang memakai itu, sehingga terus yang quantum touch aslinya itu nggak ada bola cahaya. Jitsu nggak ada bola cahaya. Terus Chang Shui nggak ada bola cahaya. Beberapa tradisional nggak ada. Cuma ya saya punya pengalaman seperti Pak Abdus Salam itu, ternyata mode baik yang nggak bisa mengimajinasikan, cuma merasakan, itu juga bagus efeknya, makanya kita tambahkan. Gitu Pak Abdus Salam. Oke, terima kasih. Ada lagi yang mau tarik? Pak Darwito mungkin? Pak Yus. Oke. Hanya Pak Yus. Ini kalau ketika Mas terapi tangan sambil dipijat nggak apa-apa itunya? Nggak boleh Pak. Nggak boleh. Harus diam aja ya? Harus diam. Ya, kalau pijat penjenengan oke, pakai terapi pijat. Tapi ini gitu, khusus ya. memang diletakkan sentuhan. Ya. Oke. Terus juga tadi Pak Jack tadi tanya tangannya megar atau sejajar begini, Pak. Bukan dibuka ya. Kelihatan saya ya. Jadi bukan begini tapi seperti ini. Boleh sejajar, boleh ditumpuk, boleh disilang, itu kan tumpuk ya, intinya seperti itu. Tapi bukan dibuka seperti ini. Tumpuknya begini atau ya. begini boleh? Boleh, kedua-duanya boleh. Oh, boleh ya. Ya. Ini rapat gini nempel kiri kanan atau agak longgar? Boleh longgar, boleh nempel tergantung posisi. Ya. Ini fleksibel sekali, Pak. Jadi kalau Bapak belajar Jitsu, arahnya begini, ininya ini sudah berbeda. Wah, tak pikir ini terlalu susah ini. Kita nggak lakukan itu. Saya senang ini kan yang rumit disederhanakan jadi yang mudah, tapi efeknya sama atau lebih baik kan gitu, Pak. Ya, efektif gitu, Pak. Iya, iya. Jadi udahlah. Bahkan nanti sebetulnya ketika sudah digabung terapi warna, tahu law attraction, itu nggak perlu gesek-gesek, Anda bayangkan aja jalan. Cuma kan naik sepeda itu sebelum kita kan harus dasarnya tahu, gitu. Ya, gitu Pak. Jadi nggak perlu gesek-gesek, nggak perlu, efeknya sama. Kalau imajinasi dan intensinya kuat, energi kan berdasarkan itu bisa. Cuma kan ya belajarnya awal dari sini, ya kita dari sini gitu loh, gitu kan, supaya lengkap belajarnya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang share? Selamat malam Pak Yus. Ya, selamat malam Pak Darwito, monggo. Tadi menarik dari Pak Abdus Salam ya, tentang bola cahaya. Dan bola cahaya ini di hipnoterapi, di hipnosis digunakan untuk deepening ya, untuk relaksasi. Sebentar Bapak Ibu ya, saya ambil apa itu namanya, charge saya kok habis ini, kelupaan ngecas. Sebentar ya. Ya, betul Pak Darwito, kalau di hipnosis itu bisa digunakan untuk induksi. Untuk induksi, untuk relaksasi, dan juga kalau di disiplin tenaga dalam itu ada yang namanya pembangkitan cakra. Pakai juga